Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar ya. Kalau di video series tentang tensor aljabar kita sudah mengenal transformasi sistem koordinat satu ke sistem koordinat lain. Di sini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Ya, jadi untuk dua dimensi kita mengenal sistem koordinat kartesian, yaitu terdapat aksis atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan di sistem koordinat polar terdapat aksis atau sumbu R dan theta. Nah, sumbu R ini tidak selalu horizontal seperti ini, tapi dia juga ke berbagai arah. Nah, jadi satuan dari R ini, sumbu R ini hampir sama dengan X dan Y. Ya, jadi satuan kalau misalkan meter satuan panjang, meter atau cm atau dalam satuan unit tertentu. Tapi untuk theta di sini adalah sebuah satuan sudut atau derajat atau radian. Nah, jadi untuk mengukur yang theta ini, sumbu theta ini, dia dari arah horizontal ini. Ini jadi R, ini semuanya R ya. Ini hanya untuk acuan untuk theta. Jadi ini horizontal ini adalah theta sama dengan 0. Sedangkan sampai di sini adalah theta sama dengan 90, 180 dan seterusnya. Jadi searah jarum jam ya. Oke, jadi kita akan mulai konversinya. Jadi misalkan di sini ada, ini saya gambar lagi, di sini ada X dan Y. Di sini ada titik. Nah, di sini ada titik di mana X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Lalu bagaimana titik ini jika kita lihat di sistem koordinat polar? Ini R, ini adalah theta. Jadi titiknya ada di sini ya. Nah, jadi R-nya berapa dan theta di sini adalah berapa? Oke, di sini kita R-nya berarti dari titik pusat ini ke arah titik ini langsung. Karena R-nya di sini adalah bebas ke segala arah. Nah, ini adalah R. Lalu theta-nya di sini adalah dari koordinat atau dari garis horizontal ini. Ini adalah theta. Nah, theta-nya berapa dan R-nya berapa? Bisa kita lihat kalau di sini adalah 2 untuk Y-nya dan 1 untuk X. Lalu untuk R di sini kita mengenal, ini adalah segitiga ya. Mengenal sistem Pythagoras di mana R itu adalah sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa itu adalah R. Adalah panjang R-nya. Berarti R di sini adalah sama dengan X kuadrat adalah 1 kuadrat plus Y kuadrat di sini adalah 2 kuadrat. Berarti R di sini adalah akar dari 5. Akar dari 5. Jadi R-nya di sini adalah akar 5. Sedangkan theta-nya berapa? Jadi kalau di sini ada X, di sini adalah Y, theta-nya di sini. Jadi kita menghitung theta di sini, kita harus mengenal trigonometri yaitu sin, cos, dan tangen. Kita harus melibatkan X dan Y. Karena yang kita tahu adalah X dan Y dari sistem koordinat kartesian. Berarti kita gunakan apa? Sin, cos, atau tangen? Kita gunakan tangen yang melibatkan X dan Y. Berarti tan theta sama dengan Y per X. Berarti theta sama dengan arcus tan Y per X. Berarti theta sama dengan arcus tan 2 per 1 atau 2. Jadi untuk menghitung atau mengkonversi dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar adalah seperti ini. Untuk R rumusnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat, sedangkan untuk theta adalah arcus tan Y per X. Nah, sebaliknya dari polar ke kartesian
dari polar ke kartesian adalah seperti ini. Nah, ini adalah R dari polar. Untuk kartesian, untuk theta adalah di sini. Nah, ini theta, ini R. Untuk menghitung X dan Y-nya dengan melibatkan R dan theta, berarti theta di sini adalah sudutnya, sedangkan R di sini adalah garis miringnya. Dengan sistem trigonometri, kita bisa tahu bahwa theta dan R, lalu kita untuk menghitung X-nya, berarti X dengan R dan theta terlibat, itu kita gunakan cos. Theta sama dengan X per R. Berarti X sama dengan R cos theta. Jadi kita bisa tahu X-nya jika kita tahu R dan theta-nya dengan menggunakan cos. Lalu untuk menghitung Y-nya, kita gunakan sin. Theta sama dengan Y per R. Berarti Y sama dengan R sin theta. Oke, ini adalah konversi dari sistem koordinat kartesian ke polar dan dari polar ke sistem koordinat kartesian. Lalu kenapa sih kita susah-susah menggunakan sistem koordinat polar sedangkan sistem koordinat kartesian sudah sangat familiar dan mudah untuk digunakan. Jadi, untuk sistem koordinat kartesian kita bisa gunakan di tempat yang datar, anggap aja misalkan di suatu lapangan yang luas, tanah lapang. Di situ sebenarnya kalau misalkan kita lebih luas lagi, itu tidak bisa digunakan sistem koordinat kartesian karena tanah yang lapang itu akan lama-kelamaan menjadi bulat seperti bumi. Jadi kalau misalkan di tanah lapang kita bisa tahu titik di sini adalah X-nya berapa dan Y-nya berapa karena dia datar seperti kain ataupun selembar kertas. Tapi di beberapa kasus yang dia lintasannya tidak seperti ini, seperti misalkan di satelit yang mengitari bumi. Jadi satelit yang mengitari bumi kita akan kesusahan jika kita menggunakan sistem koordinat kartesian. Akan lebih mudah menggunakan sistem koordinat polar. Jadi ini adalah bumi. Ini adalah titik pusat dari bumi. Di sini adalah satelitnya. Ini adalah satelitnya. Maka kita bisa tahu posisi dari satelit tersebut karena melakukan pergerakan mengitari bumi, posisinya adalah sejauh R. R-nya adalah jarak dari titik pusat bumi ke satelit tersebut. Lalu, untuk pergeseran gerak atau posisi satelit tersebut, itu adalah menggunakan sumbu theta, yaitu jarak dari atau besar sudut dari garis horizontal terhadap titik terakhir satelit. Jadi ini misalkan satelitnya di sini, berarti ini adalah tetanya. Jadi akan lebih mudah menentukan posisi sebuah satelit yang mengitari bumi itu adalah dengan menggunakan sistem koordinat polar. Oke, untuk video kali ini terima kasih.